Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat DNC, alhamdulillah balik lagi bersama kami. Ini kita sudah memasuki tanggal 16. Hari ini 15, besok tanggal 16 Ramadan. Jadi sudah masuk di minggu kedua Ramadan. Alhamdulillah di Kota Bandung masih ada tempat makan yang buka. Setelah tadi berjam-jam kita keliling-keliling dari mulai utara, selatan, sama tengah Bandung, hanya ketemu di bawah jembatan Pasopati. Boleh juga ini tempat makan seafood lautan merah. Boleh. Recommended lah. Pasca berbuka kita akan lagi berdiskusi. Masih ditemani dengan dua orang ini dan ada satu orang baru harus kita kenalkan. Beliau teman lama yang memang sekarang berkecimpung di dunia bisnis. Tentu tak asing lagi kalau kita masuk ke dunia bisnis, berbicara ngomongin bisnis milenial, kita harus ngobrol dengan Harisman namanya. Muhammad Harisman ya. Harisman. S1-nya Hukum Unisba, S2-nya di Hukum Bisnis Unpad. Selanjutnya seperti biasa ada orang yang lagi megang gitar, tentunya itu menjadi simbol diawalinya diskusi ini dengan main gitar. Iya. Lagu apa? Lagu Bento kan, sesuai intro. Oh iya. Mulai nih. Mulai. Namaku Bento, rumah real estate, Mobilku banyak, Asik. harta berlimpah. orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas segalanya. Asik. Mas. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik oke sajalah. Bisnisku menjagal, jagal apa saja, yang penting aku senang. Aku menang, persetan orang susah, karena aku yang penting asik. Sekali lagi asik. Ini rap ya? Itu rap. Kok pelan-pelan asik? Udah asik. Udah asik. Oke, Sobat Densi, lagu barusan itu mengingatkan kita kalau sosok si Bento ini selalu asik gitu dalam kondisi apapun. Dia merasa terkecukupi dan terpenuhi semua kebutuhannya. Nah, jadi sosok Bento ini dulunya mungkin bisa disebut milenial atau masih muda, tapi Bento dia itu siapa sih? ya nggak tahu lah. Iwan Fals menciptakan Ya Bento lah ya. dalam tanda kutip lah, saya nggak mau menyebutkan karena takut orde baru masih berpengaruh gitu kan. Kalau dari lirik-liriknya, Bento kayaknya ini generasi Kolonial ya. bahas-bahasannya politik orde baru. Oh iya. Karena kalau zaman milenial nggak akan ngebahas masalah politik orde baru. Dia lebih lebih ke soft skill, pengembangan Iya, betul. apa aja. Cuman memang sosok si Bento ini kayaknya waktu itu saat berkuasa semua kebutuhan dan keperluan dia sudah terpenuhi oleh negara gitu kira-kira. Nah, beda halnya dengan saat ini. Pasca Orde Baru Main parah udah tuh ya. Jadi pasca Orde Baru ini siapa sih sebetulnya yang diurus oleh negara kan? Iya. Jadi kita mau ngomongin soal bisnis milenial dan milenial bisnis. Tentu ada keterkaitan antara sosok milenial dengan bisnis, dan yang melaksanakan bisnis itu sejauh mata memandang, tak kurang tak lebih harusnya justru banyaknya sekarang didominasi oleh kaum milenial. Iya. Gitu kira-kira. Salah satu ini contohnya ini. ada pelaku usaha. Sama ini. Ada Jangan pelaku dilupain. usaha. Pedagang bukan pelaku usaha. Sekarang Pemain udah- tapi Kang ya. Sekarang mah bro, guru udah diganti namanya jadi tenaga pendidik. Pedagang juga sudah diganti jadi pelaku usaha. Gitu. Jadi sekarang serba diganti lah nama-namanya. PNS jadi ASN. Iya, Termasuk pelaku tender juga pelaku usaha. tender ya. Iya. Ya, jadi sebetulnya kita lebih pada kajian bisnis, dan saya mau mendengar cerita-cerita yang sudah jam terbangnya masuk seminar-seminar yang harganya jutaan itu loh. Mantap, ya kan? Ilmunya. Kita dengerin ilmunya ya, Ya. Kang. Kapan
Kapan lagi nih? Ya, gratis? Harisman ini silahkan aja lah langsung ngobrol. Ngomong apa? Jadi Di kira-kira moderatori kan, jadi Ah. apa yang harus di Ah. apa? Langsung suruh ngomong. Nah, jadi kita akan membahas soal banyaknya SDM hari ini, bahkan lebih dari 50% penduduk warga negara kita adalah milenial. Lalu kemudian milenial itu harus diarahkan. Jangan hanya menggantungkan diri pada satu lembaga atau bahkan menjadi beban negara di suatu saat nanti, atau masih jadi beban orang tua. Tentu dia harus diasah skillnya untuk menjadi seorang bisnismen. Ini dalam rangka menyambut 2040 Indonesia Emas. gitu ya Indonesia kan? Emas. Gimana mau jadi Cetak emas kalau manusia pemuda-pemudanya. emas. Nah, kalau pemuda-pemudanya Dan belum siap dalam banyak program-program pemerintah juga yang sekarang menggencarkan entrepreneur, Ya, betul. membuka banyak peluang-peluang bagi mereka yang mau memulai bisnis. Termasuk juga di kampus kan ada beasiswa yang ketika ada mahasiswanya yang sudah mulai bisnis maka akan dikasih modal gitu. Apa nama beasiswanya itu ya? Beasiswa entrepreneur lah ya. Ya, beasiswa entrepreneur gitu. Apalagi soalnya saya juga dulu Di PKM. dapat beasiswa itu. Nah, beasiswa PKM. Ya. Ya, namanya beasiswa PKM. Termasuk juga di luar, jadi banyak. Hah? Oh iya dipakai. Entrepreneur. Beras. Entrepreneur beras Oh, beras. sekarang. Walaupun punya orang. Ikut Jangan numpang. disebut. Pemenangan. Dan sebetulnya sesuai dengan ada hadis Rasulullah ya, bahwa 9 daripada pintu rizki itu, Berniaga. 9 daripada 10 pintu rizki itu adalah berniaga atau berdagang. Dan juga sudah dicontohkan oleh banyak sekali para sahabat di zaman Rasulullah. Mereka bisnismen semua, mereka pengusaha-pengusaha besar. Termasuk istri pertama Rasulullah, Khadijah, dia adalah pengusaha besar di Jazirah Arab waktu itu. Bahkan juga dikatakan dia seorang perempuan yang menguasai banyak sekali peluang bisnis. Termasuk juga Abu Bakar ya, khalifah pertama, Khulafaur Rasyidin, kemudian juga Abdurrahman bin Auf yang Rasulullah bilang kalau kalian mau belajar bisnis datangilah Abdurrahman bin Auf, karena dengan 3 hari saja dia dilepas sudah jadi penguasa pasar di waktu itu. Pedangnya emas itu ya. Yang pedangnya itu emas ya kan. Buat dari emas, saking jagonya berbisnis. Nah, itulah cetakan kaderisasi Rasulullah. Tentu kita juga sekarang sebagai milenial muslim ya, Iya. milenial Ya, insya Allah religius dong. Dua konten kita dari religius ya kan. Ya, Nggak bawa satu lagi. ini harus mengikuti apa yang menjadi sabda Rasulullah, bahwa kita dianjurkan untuk berbisnis, karena banyak juga ungkapan daripada para pengusaha, kalau lo mau kaya jadilah seorang pengusaha. Iya. Kalau jadi seorang pegawai, setinggi kapanpun, apapun jabatan lu tetap tetap pegawai. pegawai, anak buah gitu. Tapi kalau sekecil apapun bisnis lu, usaha lu bos. tapi kalau itu punya lu bosnya gitu, kira-kira lah. Bob Sadino. Kata Bob Bob Sadino. Sadino kan begitu ya. Nah, banyak sekali lah ungkapan-ungkapan positif atau istilah-istilah positif ya dari bisnis. Nah, tentu dari sedikit gambaran tadi kita coba dengarkan Bung Harisman. Kenapa kita harus berbisnis milenial itu? Makasih juga ya buat Kang Ganjar, Siap. rekan saya dari dulu organisasi di HMI. Alhamdulillah ya milih. Nggak dikenali dari HM tadi. Banyak melalui pahit manis lah. Bareng Ganjar juga di HMI. Alhamdulillah juga Ganjar ngasih kesempatan buat saya, Kang Ganjar. Akang ya Kang, atau Ganjar. Masih muda sih emang. Ngasih Ganjar udah ngasih kesempatan. Paling pertama saya mau sharing dulu paling ya. Sharing. Gimana sih awal dulu saya mulai usaha? Terjun. Dari tahun berapa gitu kira-kira? Bener usaha sama coba-coba mulai usaha itu, kalau bermulai itu coba kira-kira tahun 2014 akhir. 2014. Semester Oh, masih aktif kuliah. masih aktif kuliah semester 6 gitu. Awalnya jadi reseller sepatu, jaket-jaket. Dulu lagi musim tuh jaket Nike. Oh, iya, iya. Sama Adinda KW itu. Iya. Apa tuh? Itu yang gambar singkong 3 kan. Iya. Daun singkong 3 itu Adinda. Oh, tidak. Untung lah di sana mulai belajar. Karena dulu kan di usia segitu secara mental juga mungkin masih belum terlalu Masih labil ya. labil, Iya. belum terlalu matang. Jadi uang dapat dari penjualan itu hasil reseller Minum-minum.
Enggak kalau kalau Kan dia minum teh apa? Oh, iya. Kaget kan Tahu kalau dengarnya dia kan. tahu. Dia nggak sampai gitu lah. miras enggak lah. Itu prinsip ya. Mantap, mantap. Dulu Nggak banyak lah ya. bisa main liburan sama Astagfirullahaladzim. Entertain. liburan sama Bukan hiburan. di menjelang lulus akhirnya galau menentukan ke depanku mau jadi apa. Ya, persimpangan jalan gitu ya, Bang. Belum sampai persimpangan, dan persimpangan itu usia 2-3an quarter life crisis. Usia saya dong sekarang ya. Nah Usia 23? Life crisis. 1 tahun setelah lulus di sana masih bingung kan 6 bulan itu. Jujur setelah skripsi saya memutuskan buat nggak akan Diberesin dulu. Nggak akan lanjut. Nggak lagi berminat untuk jadi advokat. Oh iya. Baik Ya tadi banting setir. Penting setir. berwirausaha. Cuman di satu sisi kan bingung pertama mau usaha apa, kedua permodalan dari mana. Ya. Itu sih secara umum pasti dialami sama Hampir semua orang. usaha. Karena Yang kan, mengawali usaha gitu. termasuk saya juga ada barangkali teman yang lain yang kebingungan karena syarat latar belakang juga keluarga bukan dari bisnismen, bukan dari birokrat, jadi otomatis kan mindset itu pasti kebentuk Ya. ke bawah ke lingkungan terdekat. Akhirnya bingung. Ya udahlah, akhirnya karena dulu sempat ada waktu kuliah itu ada pengalaman jualan. Seller itu ya. Ya udahlah, akhirnya saya jualan suatu reseller. Ditambah buka dulu waktu tahun 2015-an lagi kayaknya tren brand-brand baru, kaos. Iya. Lagi tren Brand lokal ya. Akhirnya saya memutuskan cobalah bisnis ini gitu. Kenapa? Dasarnya apa sih bisnis itu? Yang nggak ada dasarnya karena ketidaktahuan aja. Iya. Gitu. Karena kan kalau tahu pasti punya perhitungan plan yang lebih matang. Akhirnya udah aja das aja. Jalan aja apa adanya gitu. Buat Ya. merek dulu namanya tahun 2015 itu Alarik. Alarik itu kaos dari bahasa Yunani artinya Dewi Keberkahan. Karena kan saya mikirnya kalau coba usaha baru belum ada profit, jadi untuk nutup Biaya hidup. kalau biaya hidup nggak terlalu gede karena kan dulu masih serumah, Iya. jadi nggak terlalu ya minimal berpikir lu untuk menjadi modal gitu nantinya Oh ya. pertama. Terus mulai ternyata gagal juga karena kan minim pemahaman. Tuh, artinya kan jatuh bangun kegagalan itu jadi Hal yang wajar. Iya, Pelajaran. perjalanan ya. Kalau bagi saya sih Menghiasi perjalanan relatif bisnis. gede modal awal buat itu. Relatif lah ya karena kan beda-beda gede buat orang berapa. Akhirnya udahlah mulai 6 bulan itu sepi, bukan sepi, ada penjualan cuman kan nggak nutup gitu, nggak sesuai target. Mulai saya coba ring marketing ini. Akhirnya karena keterbatasan pemahaman Dan pengetahuan. pengetahuan berbisnis, ya udahlah saya coba banyak ikut komunitas bisnis termasuk seminar bisnis. Tujuannya yang pertama yang pasti kalau di ini kan ada namanya tangible asset sama intangible asset. Jadi aset yang tersentuh sama nggak tersentuh. Saya nungguin dulu intangible asset dari sisi pemahaman, karena basic latar belakang saya dan keluarga bukan dari bisnis, otomatis pemahaman perlu dibentuk. Iya. Nah, karena dasarnya dari sana saya banyak ikut komunitas wirausaha. Nah, itu yang bisa juga Sobat TNC ikutin. Banyak. Bertukar pikiran lah ya Bang di sana. Ya. Termasuk seminar, dari mulai komunitas. seminar yang gratis Sampai yang berbayar. sampai yang berbayar. Berjuta-juta itu tadi. Udah pernah itu. Tujuannya udah intangible asset aja. Ilmu, pemahaman, pengetahuan, relationship. Ilmu, pengetahuan, Karena Jaringan. ketika intangible Jaringan, asset udah relationship-nya dapat, jaringan. mudah-mudahan barangkali ngomongin intangible asset udah jadi kepastian. Harapannya gitu. Tangible asset itu yang tersentuh
intangible yang Kebalik ya. kebalikannya. Kalau tangible asset itu ini handphone tangible asset tersentuh walaupun nggak liquid, maksudnya nggak liquid itu nggak mudah cair gitu ya. Mobil misalnya atau ya apapun lah barang-barang yang berwujud tapi bernilai. Ya, oke. Kalau intangible asset kan kayak sekolah ilmu kan Abstrak banyak, gitu ya. banyak teman juga intangible asset, Soft skill gitu ya. soft skill intangible asset. Akhirnya Tapi dengar-dengar sekarang abang tuh di ini apa? Properti gitu. Awalnya terjun ke properti itu gimana? nah itu lanjutannya setelah saya banyak ikut seminar komunitas bisnis, baju itu udah Ditinggalkan lah. udah ditinggal. Perputaran nggak ada, ternyata udah dapat nemu kesalahannya di sini cuman mau memulai lagi modalnya udah nggak ada. Iya. Ya kan itu bisnis properti itu modalnya perlu modal besar kan ya bang? Nah, ya dari tahun mau minta kan nggak enak. Iya. Udah lulus ya malu, dan akhirnya terusin aja tuh reseller sepatu. Oh balik lagi gitu ke reseller sepatu itu. Tahun 2016an. Artinya kan dia sekarang udah masuk ke dunia bisnis baru dan sudah mulai stabil. Enggak lulus. Sekarang udah berapa kan masuk dunia properti nih. Perumahan Dunia berarti. properti kan sudah masuk perumahan. Berapa perumahan? Ya, berapa kapling komplek lah Berapa kapling? yang di ini. yang digarap? Nah, komplek ini kalau komplek kan skala unitnya beda. Kapling berarti. Dulu mah awal dari marketing itu dapat komisi kekumpul karena bujang kan minimum pengeluaran price terus. Adalah modal dari sana bikin satu unit. Itu berdua Unit berarti yang pertama itu. Satu Bikin unit unit. gitu. Pertamanya unit. satu unit di dulu. Cibiru Hilir Kabupaten Bandung. Jadi sekarang sudah berjalan di properti berarti. Tapi selain properti yang digarap, oh berarti Karena fokus. setelah corona ada coba yang bisnis baru gitu karena kan kalau di properti ini apa beda kayak misalnya kita jualan Fluktuatif, Bang, ya? retail bisa harian atau tahunan ya, atau bulanan. Properti nggak nentu ya. Tutup buku 6 bulan selesai nah baru. Iya. Ya. Tapi ini nih Kang, saya ada pertanyaan nih buat Bang Arisman. Utamanya buat kita nih atau saya nih yang sekarang ini ada di semester akhir kuliah. Ya. Semester akhir kuliah gitu kan. Yang mana bingung nih, saya bingung. Saya pengen banyak gitu kawan-kawan saya yang pengen turun ke dunia bisnis kayak gitu kan. Cuma ya terkendala yang tadi gitu. Yang pertama berbicara modal, terus kita bingung harus ngerjain apa gitu kan. Sementara sebetulnya itu banyak kawan-kawan yang minat, kawan-kawan mahasiswa tingkat akhir gitu ya, yang akan masuk ke dunia real itu yang minat untuk berusaha berwirausaha. Keinginannya ada, tapi jalannya yang Jalannya. sulit. Membuka jalannya Nah, itu memecahkan itu loh sebetulnya. Sebenarnya sih pasti saya juga dialami sendiri karena nggak ada pengalaman sama sekali. Masih yang lain juga kalau yang punya latar belakang bukan berbisnis atau berwirausaha pasti kebingungan. Barangkali saya bisa ngasih pendapat ya saran. Sekarang kan keterbukaan informasi juga lebih luas, Ya. akses informasi banyak dapat. Kalau kebingungan ide bisnisnya apa? Pertama coba dulu aja berpikir mampunya atau idenya sampai mana. Itu udah pertama. Kedua, banyak searching aja di Google, Instagram, komunitas-komunitas bisnis banyak. pelatihan-pelatihan gitu ya, sangat berguna juga Bang. Komunitas atau pelatihan tinggal di follow, kontak Ketemuan. ingin ikut, udah ikut dulu aja. Jangan dulu berpikir ingin langsung dapat gini mulai bisnis Instan banget ya. nggak mungkin. Lu kerjaan rebahan tapi tiba-tiba ingin punya uang miliaran kan nggak mungkin lah ya. Berarti emang di awal itu mindsetnya ini Mindset atau dulu yang dibangun. orientasinya ini jangan terlalu tinggi dulu gitu ya Bang. Jadi ketika Mindsetnya kita pasti otomatis ke mental terus ke karakter kita. Pasti impactnya ke sana. mantap juga. Benar. Satu masukan buat saya yang bentar lagi lulus. Ya. Amin. Karena itu Ini yang baru lulus juga udah mulai nih seperti Nah, Robi. Ini tadi betul Robi juga kata sudah Kang mulai. Arisman tuh usia 23 tuh apa? Persimpangan Life jalan. crisis. life crisis. Oh, ini memang usia-usia memang sedang dalam perjuangan yang betul-betul kan. Kalau laki-laki menentukan ingin jadi apa nih. Nah, itu kan itu yang jadi Aduh, suka jadi kebingungan tuh. penghasilan. Kalau cewek kan siapa yang mau nikahin gitu. Memang sebetulnya kalau kita renungi, kalau kita maknai bagi
seorang laki-laki pemuda, tanggung jawabnya ke depan sangat berat. Ya, Kita betul. harus bisa membuktikan kepada orang tua kita, kepada mertua kita, dan kepada istri kita sebetulnya Tuhan lah itu. ya memang itu suatu kepastian yang akan kita hadapi, Hadapi, ya gitu, realita hidup. Iya, ya, betul. Dan itulah tadi bahwa sebaik-baiknya usaha adalah Sayang dimulai. usaha yang dimulai gitu. Dan sebaik-baiknya mencari rizki, mencari nafkah, uang adalah Berniaga. dengan berbisnis gitu. Dengan cara baik. Tapi bisnisnya ya bisnis yang jualan isu jangan gitu. Jangan. Iya. Jangan, itu bahaya. Iya, iya. Ya kurang lebih gitu Sobat DNC. Jadi kita ingin memberikan semangat dan membuka cakrawala pemahaman juga Untuk para mental milenial, kita, ya. Ya. mental kita kepada teman-teman penonton, viewers DNC, agar kalau mau mulai bisnis dan ingin sharing-sharing dulu bisa temuin Bung Kontaknya Harisma. nanti ada. Ya, ada nanti Di kontaknya di sini bawah, ya. boleh di ini ya. IG-nya ada gitu. Boleh, nanti kita bisa adakan sharing session lah. Iya, iya. Bagaimana caranya memulai Bisnis. Bagaimana dari mulai yang caranya kecil. sama-sama belajar berwirausaha. Tawadu sekali, masya Allah. Masya Allah. Kata-katanya Kalau belajar- tidak, tapi kelakuan. Ada sambungan. Ya, benar. Memang tawadu. Karena kalau sudah ketemu ternyata nggak tawadu. Enggak gitu juga. Ya, nggak gitu. Ya kurang lebih gitu ya Sobat Densi. Mudah-mudahan ada hikmah di hari ke-16. Tetap jaga kesehatan dan tingkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.